Selamat datang dalam kampanye Stop Self-Diagnose. Saat ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat penting, yaitu mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri merupakan aspek penting dari kesejahteraan individu secara keseluruhan. Namun, seringkali diabaikan atau distigmatisasi di masyarakat. Apakah Anda pernah merasa khawatir tentang kesehatan mental Anda sendiri? Terkadang, kita cenderung mencari jawaban sendiri melalui internet ketika merasa tidak fit atau stres. Lalu, berdasarkan informasi yang ditemukan tersebut, kita mulai mencocokkan gejala yang kita rasakan dengan gejala-gejala kondisi kesehatan mental tertentu. Kemudian, setelah itu, mulai mendiagnosis kondisi yang dialami, bahkan mencoba mengelola kondisi tersebut tanpa berkonsultasi atau bantuan dari profesional. Hal inilah yang disebut dengan self-diagnose. Namun, tahukah Anda bahwa melakukan self-diagnose bisa membawa risiko serius? Hai, di sini aku mau ceritain satu contoh kasus yang sering aku jumpai di lingkungan aku ataupun teman dekat aku. Jadi si teman aku ini dia cerita kalau akhir-akhir ini dia mengalami stres, dia nafsu makannya jadi menurun, dia juga jadi sering mengisolasi dirinya dari lingkungannya. Terus setelah seminggu kemudian dia tiba-tiba bilang kalau dia mengalami depresi. Terus aku tanya, emang kamu udah konsul atau gimana gitu. Terus dia bilang, aku nyari ciri-ciri yang aku alami di internet dan dia self-diagnosis mentalnya itu lewat internet ataupun sosial media. Jadi dia bilang kalau dia kena itu tuh dari lewat ciri-ciri yang dia ketik lewat internet. Halo, di sini saya akan menceritakan satu contoh kasus yang terjadi pada kerabat saya. Di sini kerabat saya pernah melakukan self-diagnose dengan hasil dia mengalami gangguan bipolar. Lalu di sini saya menanyakan, apa yang membuat kamu menyimpulkan bahwa kamu mengalami bipolar? Lalu dia pun menceritakan bahwa dia sering berubah-ubah mood, seperti saat dia senang, tiba-tiba dia menangis, dan lain sebagainya. Lalu saya mengatakan kepada dia bahwa tidaklah baik melakukan self-diagnose. Alangkah baiknya kita berkonsultasi kepada ahlinya, profesionalnya, yaitu psikolog ataupun psikiater. Karena gangguan bipolar itu memiliki ciri-ciri yang lebih serius daripada itu. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan apa yang muncul di internet. Lalu dengan saya memberitahukan itu kepada dia langsung berkonsultasi ke psikolog. Dan akhirnya hasil yang keluar itu jauh dari apa yang dia perkirakan. Saya ingin membagikan pengalaman saya tentang self-diagnose. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari, dan hal tersebut terjadi cukup lama, sehingga saya mulai mencari informasi melalui internet. Dan setelahnya saya mulai mencocokkan informasi tersebut dengan kondisi gejala yang saya rasakan. Dan setelahnya saya mulai menyimpulkan sendiri bahwa saat itu saya sedang insomnia. Dan saya mulai melakukan penanganan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari internet tersebut. Namun ternyata masih kurang efektif. Mungkin hal tersebut dikarenakan saya tidak berkonsultasi langsung dengan seorang ahli, sehingga penanganan yang saya dapatkan kurang efektif untuk mengatasi permasalahan yang saya alami saat itu. Dulu saya pernah dalam suatu kondisi di mana saya sering mengalami kegelisahan, sulit tidur, serta terkadang mengalami sedikit kepanikan. Setelah itu saya membaca banyak artikel online dan saya langsung menyimpulkan bahwa saya terkena gangguan kecemasan. Selang beberapa hari, saya menyadari bahwa kesimpulan yang saya buat sangat tidak baik untuk diri saya sendiri. Akhirnya, saya mencari bantuan profesional kesehatan mental, yaitu psikolog.
dalam proses konseling bersama psikolog, saya mendapatkan banyak pemahaman baru tentang diri saya sendiri, dan juga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Itu adalah sedikit pengalaman mengenai self-diagnosis yang pernah saya lakukan dulu sebelum saya mengetahui bahwa self-diagnosis merupakan suatu hal yang kurang baik. Saya memiliki seorang teman, yang dimana teman saya pernah bercerita kepada saya bahwa ia seringkali merasa sulit untuk berkonsentrasi, khususnya pada saat ia sedang belajar di kelas. Dan secara sadar, ia mengakui bahwa ia telah melakukan self-diagnose dengan mencocok-cocokkan segala gejala apa yang ia rasakan menggunakan media internet. Dan di internet dikatakan bahwa gejala-gejalanya tersebut merujuk pada gangguan kecemasan. Ia meyakini hal tersebut benar. Namun, saya menyarankan teman saya ini untuk datang ke psikolog meminta bantuan. Dan akhirnya teman saya mau untuk diajak ke psikolog. Dan setelah dari psikolog, diketahuilah hasilnya bahwa ternyata ia tidak mengalami gangguan kecemasan, melainkan ia mengidap ADHD. Saya pernah merasa khawatir dan cemas dengan gejala yang saya alami. Lalu saya mencari di internet dan mulai mencocokkannya dengan gejala yang saya alami dengan kondisi kesehatan mental tertentu. Saya jadi semakin khawatir karena banyak informasi yang bertentangan. Dan ternyata, diagnosis saya benar-benar berbeda ketika saya berkonsultasi dengan psikolog. Inilah mengapa kita perlu menghentikan kebiasaan self-diagnose. Mengecek gejala di internet tanpa bantuan profesional dapat menyebabkan kecemasan berlebihan, informasi yang salah, dan bahkan dapat menunda penanganan medis yang sebenarnya dibutuhkan. Kami mengajak Anda untuk mendukung kampanye Stop Self-Diagnose untuk kesehatan mental dan kesejahteraan bersama. Kami telah merangkum 3 alasan mengapa kita harus menghentikan self-diagnose. Pertama, dengan perkembangan teknologi, informasi kesehatan mental dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja, tapi tidak semua informasi itu akurat. Ini bisa membingungkan dan menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Sebagai gantinya, percayakan pertanyaan kesehatan mental Anda kepada profesional yang berpengalaman seperti psikolog ataupun psikiater. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan jawaban yang tepat. Kedua, self-diagnose seringkali membuat kita cenderung berpikir negatif. Kita bisa merasa memiliki penyakit atau gangguan yang lebih serius daripada kenyataannya. Menciptakan suasana positif dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental dapat membantu mengurangi kecemasan dan mengarahkan kita pada solusi yang lebih baik. Ketiga, self-diagnose dapat menyebabkan penundaan dalam mendapatkan perawatan atau penanganan yang diperlukan. Ini bisa berdampak serius pada kesehatan mental kita. Jadi, mari bersama-sama berkomitmen untuk berhenti melakukan self-diagnose dan ayo jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional baik itu psikolog ataupun psikiater. Dan mari kita bersama-sama mendukung kampanye Stop Self-Diagnose demi kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Terima kasih telah bergabung dalam kampanye ini. Ingatlah, kesehatan mental adalah harta yang tak ternilai. Mendiagnosis sendiri kondisi kesehatan mental dapat menyebabkan kesalahan diagnosis dan pengobatan yang tidak tepat. Jangan biarkan stigma atau ketakutan menghalangi Anda untuk mencari bantuan yang Anda perlukan untuk kesehatan mental Anda. Mari bersama-sama bergerak menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Dengan membagikan video ini, teman-teman turut berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya peran profesional medis dalam menjaga kesehatan kita. Teman-teman bisa bagikan cerita nyata mengenai diri teman-teman sendiri
atau orang lain yang sudah mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat melalui kunjungan ke psikolog atau psikiater melalui kolom komentar ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.